Ini scallopnya sudah mati, kamu bunuh lagi di sini. Aduh, chef. Walaupun Chef Renata suka permainan tekstur di dish aku, sangat disayangkan ya. Scallopnya itu aku bunuh berkali-kali. Maaf ya, Chef. Sekalian aja kamu antar ke neraka. Kayaknya sudah di neraka di situ, Chef. Jadi sekarang udah top 4 dan memang benar udah nggak boleh ada kesalahan sama sekali kalau bisa. Di sini aku cuma lebih fokus ke kombinasi sih karena udah ditekankan juga sama chefnya kalau kadang aku terlalu trying to do too much gitu. Sekarang aku lebih fokus ke kombinasi rasanya, tekstur sama warna mungkin nanti. Serve 3 porsi untuk para juri, tentunya menambah challenge karena biasanya kita cuma buat 1 dan itu ngepas gitu preparationnya. Tapi sekarang cuman matters of preparationnya aja sih. Aku bikin dessert hari ini dan ternyata Kak Desi juga bikin dessert. Nggak masalah sih, dessertku kayaknya lebih baik sih dari dia. Karena kayaknya 2 orang sudah bikin savory di sini, jadi aku nggak mau risk opportunity aku, jadi aku mau main aman gitu. Tersisa 30 menit, saatnya aku panggang sponge cake-ku, aku tap-tap bawahnya supaya air bubble-nya itu keluar dan rongga di dalamnya itu nggak terlalu banyak. Aku menambah komponen karena aku lihat ada mushroom, jadi aku potong mushroom, aku membuat creamy mushroom. Karena ini yang sudah aku masak tadi, akhirnya aku blender halus. Tujuannya aku akan menggunakan itu sebagai puree. Setelah selesai aku blender, aku coba, ternyata rasanya kurang masuk. Lalu aku tambahkan mushroom ke dalamnya. Untuk bean saladnya, aku mau membuat dressingnya simple aja, olive oil, lemon, dan seasoning yang dikocok bareng sehingga menjadi emulsifikasi yang bagus. Untuk finishing bean saladnya, dressing, cabai, sedikit bawang, aku campur dengan kacangnya, lalu aku icip. Kalau sudah pas, berarti sudah bisa di-serving bersama main dish-nya. Guys, waktu kalian tinggal 15 menit ya. Ya, Chef. Sisa waktu tinggal 15 menit dan aku sudah memvonis gindaranya cukup matang. Walhasil aku angkat ya. Ada sedikit oil dari dressingnya yang aku oleskan ke gindaranya, itu untuk menambahkan shine dan preserve moisture di dalam ikannya. Nah, di sini aku berpikir kayaknya dishnya kalau ditambahin scallop asik nih. Tanpa pikir panjang, langsung aku pensir aja. Walaupun aku tuh kayaknya nggak pernah deh masak scallop. Aku tuh tahu sebenarnya scallop tuh nggak lama dimasaknya. Cuman mungkin karena Parno habis nge-serve ayam yang kurang matang di challenge lalu, aku masak scallopnya agak sedikit terlalu lama nih. Aku lagi agak hektik untuk prepare si garnishku ini karena melonnya itu lembut banget, jadi aku harus pelan-pelan buat ngemandolinnya. Tiba-tiba Chef Juna datang nih visit ke Bensaku. Aku sebenarnya nggak panik sama sekali, aku malah seneng kalau di visit sama juri-juri ini karena nanti ada insight-insight yang masuk. Oke, Fajar. Chef. Bikin apa jadinya? Ini saya buat dessert, Chef. And then the melon jatuhnya ke? Garnish aja sih, Chef, kalau melonnya. Sama tekstur untuk freshness-nya. Kenapa pilih bikin itu? Sementara kamu ada gindara, ada scallop, ada parsnip, Ya. ada enoki, ada egg, tofu. Lebih nyaman buat dessert sih, Chef. Kamu lebih nyaman Iya. untuk buat dessert. Ya. Dan menurut kamu bahan-bahan yang disediakan ini sudah mencukupi untuk sebuah dessert kamu? Sudah cukup. Oke, Dan. Good luck. Thank you, Chef.
Kalau bahan-bahannya sih ini cukup banget chef untuk buat dessert karena ada white chocolate, ada marshmallow juga, ada gula, ada tepung, lalu ada butter. Jadi komponen-komponen ini udah cukup banget untuk aku buat dessert. Jadi nanti konsepku itu akan ada semifreddo, di pair sama si melon, lalu ada crumble-crumble dari white chocolate soilnya, ada tekstur-tekstur creamy dari si keju yang aku brulee nanti. Aku membuat saus dari parsnip itu, aku tumis dulu si parsnip. Setelah itu aku food processor dan aku saring untuk mencari airnya. Air dari perasan parsnip ini aku masukkan ke pan dan aku tambahkan lemon. Aku jas rasanya biar cocok dengan hidangan protein yang akan aku sajikan. Halo chef. Saya bingung, kamu pakai apa ini? Scallop, Chef. Hah? Aku pakai scallop. Scallop? Iya, Oke. itu aku buat appetizer, Chef. Scallop dengan? Serve dengan ini sausnya aku coba buat. Itu dari ginger root sama apa nih, Chef? Yang ini. Mana ginger root? Itu? Apa nih, Chef? Ginseng. Oh, ginseng. Oh, maaf. Pikiranku rusak, Chef. Aku pikir itu ginger root, itu ginseng ya, Chef. Maaf, Chef. Anything else? Puree, Chef. Ini apa? Macadamia. Ini just chunky potong mushroom, ntar aku Oke. isi di atasnya. Alright, oke. Sepuluh menit tersisa, aku keluarkan sponge cakeku dari oven. Aku cek, udah bagus sih, dia moist dengan sempurna. Dan aku cobain, rasanya tuh nggak dominan kelapa menurutku. Karena coconut flakes-nya itu hanya aku taruh di atas, tidak ada di dalam adonannya sama sekali. So far, aku agak sedikit keteteran karena kondimen aku tuh banyak. Harus bikin segonya, harus potong melonnya, bikin valentine-nya, bikin sponge cake-nya, bikin ice cream-nya, ngeros kacangnya. Jadi kayak otakku tuh kemana-mana gitu mikirnya. Sisa waktunya 5 menit. Chef, Ya, Chef. Ya, Chef. Waktu tersisa 5 menit, ternyata white chocolate soilku ini agak ngeset. Nah, aku tahu nih kenapa. Karena yang aku pakai itu white chocolate compound, di mana itu hampir nggak ada kokoanya sama sekali, dan dia itu cuma vegetable oil sama milk powder dan gula. Jadi itu kenapa dia ngeset. Jadi aku perlu effort lagi nih untuk ngeblend dia supaya halus dan teksturnya seperti soil. Plating seperti biasa, simple, parsnip puree di paling bawah, di top dengan bean salad, tambah ikannya, breadcrumbs, drizzle lagi dengan sedikit brown butter, dan scallopnya aku arrange di samping-sampingnya. Aku sirgindara dan scallopnya hanya berseasoning salt, pepper, and lemon saja. Aku langsung ambil ring cutter. Tadinya aku pengen pakai yang kecil, tapi kenapa ya? Aku tuh pikirannya setiap kali nge-serve ke juri pengennya ngasih mereka tuh banyak makan gitu. Jadi aku pilih ring cutter yang lebih gede diameternya supaya mereka lebih puas. Guys, waktunya tinggal 30 detik. Ya, Chef. Please finish plating. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya, top 4 kalian baru menyelesaikan, yaitu All White Ingredients Challenge ya. Kalian akan kami panggil satu persatu, dimulai dari Hovit. Aku adalah orang yang pertama dipanggil sama juri. Pede nggak pede, aku bawa hidanganku ke depan dan aku sangat penasaran gimana hasil komentar juri. Yes,
apa ini, Ovid? Ya, chef, itu pensil scallop and black cod. Terus ada cannellini puree dan pernip sauce. Oke, yang di puree berarti cannellini beans, Ya, cannellini beans. sausnya parsnip. Yep. Beli Ovid, ini dishnya agak mirip sama punya aku ya. Cuman kita kebalik, ini parsnipnya beli Ovid jadiin saus, terus beannya jadi puree. Ini lumayan kocak sih sebenarnya. Ini apa ini? Yang di Itu coconut creamy mushroom, chef. coconut sama mushroom? Iya. Oke. Gindarannya di pensil aja. Iya, di pensil aja. Ini mushroomnya kamu chop ya? Ya, just chop, chef. Habis itu saya saute sama butter sama coconut cream. Ya, Ovid. Tingkat kematangannya bagus. Saya suka di scallopnya ya. Aromanya keluar, tapi tidak terlalu berlebihan. Berpadu dengan sausnya. Sausnya juga, seasoningnya juga bagus. Di puree-nya juga bagus. Cuma di gindarannya sedikit aja. Tingkat kematangannya agak lewat sedikit ya. Tapi masih bisa dinikmati. Oke, chef. Kemudian di jamurnya itu bagus. Oke, chef. Hidangan ini ada selarasnya ya. Jadi harmonisnya itu ada. Saya suka presentasinya. Saya suka kamu buat twill yang kamu kasih curve itu, jadi dia menambahkan pergerakan di sini. Di sini mungkin saya merasa kamu terlalu banyak memaksakan memakai barang-barang yang ada di situ. Padahal nggak perlu. Karena rasanya terlalu banyak, tapi tidak semuanya dibutuhkan. Di parsnip sauce-nya pakai apa ya? Di parsnip Ada aku pakai flavor ginseng, chef. ginseng. Kasih ginseng sedikit. Ya. Jadi ada cannellini, ada parsnip, ketemu aroma ginseng dengan mushroom yang kamu kasih coconut lagi, tiba-tiba coconut gitu. Mungkin terlalu banyak. Oke, chef. Karena untuk hidangan seperti ini, fish sebenarnya hanya dengan parsnip, dengan mushroom, atau sisanya kamu kasih herbs yang banyak itu sudah cukup. Thank you, chef. Tingkat kematangan masih oke semua ini, tapi scallop bisa lebih brown lagi sedikit. This is good, Yes, chef. but bisa lebih baik lagi. Thank you, chef. Untuk the sauce, ini mungkin karena pemakaian ginsengnya terlalu banyak. Banyak. Ini sedikit asam. Oke, chef. Ya, jadi belum balance di situ. Mungkin betul kamu mencoba terlalu banyak memakai bahan yang disediakan. Padahal sesimpel sausnya dari parsnip puree saja sudah oke. Lalu cannellini beans-nya kamu jadikan, kamu tata dengan baik sebagai base daripada seafood kamu. Baru kamu pakai jamurnya misalnya utuh, kamu bisa goreng saja ya, atau kalau ada tepung sama telur kamu bisa semacam bikin ya something like tempura, tidak yang ngasih body, itu sebenarnya sudah oke ya. Jadi hati-hati, tidak semua yang bisa kamu olah harus kamu olah. Siap, chef. Oke, thank you Ovid. Thank you, chef. Beli Hovit tumben-tumbennya doing too much. Karena bukan beli Hovit banget. Beli Hovit tuh orangnya fokus dan cuma bikin yang simple tapi enak. Cuma aku nggak mau nyalahin Beli di sini. Aku ngerti banget perasaan dia karena aku melakukan hal yang sama hari ini. Mungkin kali ini aku overthinking karena aku ngerasa aku ini adalah top 4. Aku harus memberikan yang terbaik ke chef. Tapi aku tersadar karena semua bahan aku gunakan dan aku taruh di sana padahal itu nggak penting. Ini take note, chef. Aku akan catatin dengan baik. Dani, Thank you. Biar boleh tolong. Di sini Dani dipanggil untuk maju untuk di testing dan dia minta tolong aku. Aku sangat bersedia sih karena kita akan bersaing secara fair. Kalau cuma bantuin doang, paling aku plesetin dikit ntar. Wah, maju ke depan bawa hidanganku, aku hanya bisa berharap ya ini semuanya oke. Karena jujur di momen-momen terakhir tadi waktu masak lumayan hektik ini. kayaknya tangannya Dani lebih berisiko. Memang bener chef, tanganku beresiko. Untung aku punya banyak teman di galeri, salah satunya Fajar yang dengan baik hati membantu membawa dish aku ke depan. Apa ini Dani?
Di situ ada steam gindara dengan pan-seared scallop, dengan white bean salad, lalu di top off dengan saus brown butter dan toasted breadcrumbs untuk tekstur. Wah, ternyata Kak Dani juga bikin hidangan yang hampir sama konsepnya dengan Blihovic. Untung banget aku nggak pilih savory karena tadinya konsep aku juga seperti mereka gitu. Kalau aku sama ini nggak lucu sih, masa 3 orang konsepnya sama. Steam. Ya, saya milih di steam agar tidak begitu oily. So sausnya brown butter aja ya? Ya, brown butter Pakai herbs? Enggak, herbsnya saya masukin banyakan di saladnya sama di breadcrumbsnya ada oregano. Oh, that's a salad. Iya. Karena hanya saya campur pakai lemon dressing aja. Parsnipnya saya rebus dulu pakai air yang udah di season. Lalu saya strain, saya campur dengan butter dan susu sebelum saya hand blender. Jadi rebusnya pakai air? Ya. Kenapa nggak langsung pakai susu? Saya takut ada rasa pahitnya yang linger di parsnipnya. Saya sempat coba ada pahitnya, jadi saya decide buat buang air rebusannya dulu. Dan this is good, it's nice. Parsnip puree-nya masih bisa sedikit lebih halus lagi. Tapi secara flavor, ya biarpun memang kamu pisahkan ya sama air rebusannya, in the end it's, jatuhnya dia lebih light, rasa parsnipnya memang jadi berkurang, starch-nya juga hilang. Tapi untuk di hidangan ini yang memang bisa dibilang maunya light ya, itu ketika dipadukan masih oke. Di sini permainan teksturnya juga saya suka. Yang sudah jelas ini scallop-nya over, sangat over. It's dead. Ini scallop-nya sudah mati, kamu bunuh lagi di sini. Aduh, chef. Walaupun Chef Renata suka permainan tekstur di dish aku, sangat disayangkan ya. Scallop-nya itu aku bunuh berkali-kali. Maaf ya, Chef. Sekalian aja kamu hantar ke neraka. Kayaknya sudah di neraka di situ, Chef. Well, di sini sebenarnya yang bikin semuanya jadi bright itu sangat rely ke the bean saladnya ya, karena memang semua flavornya ada di situ. Other than that, sebenarnya kamu juga balik lagi tidak perlu memakai sebanyak ini. Parsnip sama cannellini lebih baik kamu kalau mau parsnipnya kamu roast supaya ada gigitan yang berbeda, karena biarpun satu puree dan beannya kamu nggak puree, kamu tahu dia tetap very soft, jadi semuanya soft. Ini secara flavor is good. Secara tingkat kematangan is not. Gindaranya pun juga sudah over. Ya, kamu benar-benar bisa lihat di sini. Supposed to be flaky, nice di sini. Nah, ini udah serabut. Ya, kamu terlalu lama. Gindara bahkan when it's good quality, you can eat it. Masaknya sebentar saja sudah cukup. Oke? For me untuk bikin parsnip puree mungkin ini terlalu padat. Tapi saya mengerti karena kamu pengen menjadi base-nya. Padahal kalau kamu mau, saya lihat scallop kamu itu kan banyak. Jadi bisa satu orang mendapat 3 pieces kan? Kamu taruh scallopnya 3, parsnip puree-nya lebih encer sedikit, kamu pakai piping bag di antara para scallop, taruh ikannya, your breadcrumb, and the salad on top. Ya. Nanti kalau kamu mau buat tuil atau kasih sesuatu yang crunchy, bisa lagi di atasnya si salad. Oke, that would be a really great dish. Asal tingkat kematangannya bagus. Wah, sayang sekali makanan Dani di komen padahal flavornya bagus, tapi kematangan seafoodnya kurang bagus. Nggak apa-apa, Dan. Kita berdua sama-sama pusing sepertinya. Oke, tadi semuanya sudah dibahas. Saya suka banget sama bean saladnya. Ini membuat jadi berwarna hidangannya. Scallopnya emang agak sedikit kematangan. Itu Mas Rudi baik agak sedikit kematangan. Iya, over ya. Biasanya saya makan bukan masak scallop. Ini mungkin pertama kalinya saya pensir scallop, surprisingly. Iya, soalnya kamu masaknya ayam terus di sini. Siapa suruh? Oke, kamu antar scallop ini ke neraka. Silakan kembali. Mudah-mudahan saya juga nggak masuk neraka ya. Thank you, Chef.
Aduh chef, scallopnya tuh kayaknya nggak banyak dosa. Kenapa dia harus masuk neraka ya? Aku tuh yang berdosa masak dia terlalu lama. Next, Fajar. Di sini aku pede banget sama dessert buatan aku karena aku justru kadang itu tiap diberi challenge kalau bahannya terbatas itu aku malah lebih excited gitu karena aku suka banget sama tantangan. Jadi aku kayak lebih all out gitu kalau dibatasi justru.